Kamu jadi musisi, bikin musik, keliringnya semua perjuangan anti kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Aziza. Di sini saya ada sedikit analisis dari film Budi Pekerti dengan pendekatan literasi media, di mana film Budi Pekerti adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2023, ditulis dan disutradarai oleh Regas Batu Teja, dan juga dibintangi oleh beberapa aktris terkenal seperti Seine Febrianti, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, dan juga Dwi Sasono. Jadi tema utama dari Budi Pekerti ini tuh adalah berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap kehidupan individu masyarakat. Film ini tuh menggambarkan bagaimana hanya dengan sebuah video pendek saja yang sederhana itu bisa menjadi viral di media sosial dan mengubah total kehidupan sang tokoh utama, yaitu guru BK yang bernama Bu Prani tersebut. Nah, jadi dalam konteks literasi media, film ini mencerminkan perlunya masyarakat itu untuk mampu membaca fenomena itu viral secara kritis, memahami bagaimana konten itu dapat dibesar-besarkan, disalahartikan, serta bagaimana reaksi warganet itu bisa menimbulkan cyberbullying yang merusak reputasi seseorang. Nah, jadi pesan utama dalam film Budi Pekerti ini tuh adalah pentingnya etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Film ini tuh memperlihatkan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh unggahan media sosial terhadap individu-individu, terutama ketika konten tersebut itu ditanggapi tanpa konteks yang utuh dan dianalisis itu hanya secara dangkal. Jadi dalam video tersebut atau dalam film tersebut itu masyarakat diharapkan untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak lagi, dan jika ada konten atau hal-hal yang viral itu tuh tidak ikut menyebarkan jika tidak ada kejelasannya, atau tidak ikut menyebarkan jika itu dapat merusak reputasi seseorang. Nah, jadi menurut saya pendekatan literasi media yang cocok untuk mengkaji isi film dari Budi Pekerti itu adalah pendekatan literasi media dengan yaitu literasi media kritis. Jadi pendekatan ini tuh melihat media itu tuh bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan dan ideologi yang dapat mempengaruhi opini publik serta membentuk cara pandang masyarakat dari suatu peristiwa. Nah, dalam film Budi Pekerti itu kan, media sosial itu memainkan peran sentral dan membentuk narasi yang memicu reaksi publik dan juga mempengaruhi kehidupan karakter utama, sehingga penataannya itu diajak untuk berpikir. Jadi penontonnya itu tuh diajak untuk berpikir kritis, kayak persepsi publiknya itu bagaimana, serta bagaimana media sosial itu dapat mendominasi cara kita menilai fenomena sosial. Nah, jadi pendekatan ini tuh membantu untuk memaknai film lebih reflektif dan juga terhadap peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, film ini tuh juga sangat relevan dengan isu literasi media yang ada di era digital sekarang, atau yang ada di saat ini, karena dalam film tersebut itu menunjukkan contoh nyata bagaimana informasi yang tersebar di media sosial itu dapat mempengaruhi opini publik, juga dapat mempengaruhi reputasi individu dan hubungan sosial. Di era dimana masyarakat itu tuh seringkali terpapar oleh konten viral yang cepat beredar dan tanpa konteks yang penting. Jadi penting bagi kita itu untuk memiliki keterampilan literasi media, karena kemampuan itu tuh untuk mengevaluasi sumber, menilai konten secara kritis, serta memahami dampak sosial dari konsumsi dan produksi media. Dengan memahami film ini tuh melalui kerangka literasi media, penonton itu dapat lebih sadar akan perannya sebagai konsumen dan produsen informasi yang bertanggung jawab. Jadi demikianlah analisis singkat dari film Budi Pekerti dengan pendekatan literasi media. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.